Seorang tukang batu mengamuk dan menyerang warga menggunakan parang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Rabu 26 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 waktu setempat. Akibatnya 3 warga yang menjadi korban mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Aripindo Mangrapan. Ketiga korban masing-masing wanita Parubaya Nurdamang 60 tahun, Haja Darlina 25 tahun, dan Darvina 21 tahun. Korban Nurdamang mengalami luka sabetan parang di bagian bawah telinga. Haja Darlina alami luka sabetan parang pada bagian kepala, sementara Darvina mengalami luka pada bagian tangan hingga jari diduga nyaris putus. Tadi cuma sekilas juga tadi saya lihat berkumpul di dalam, terus begitu kejadiannya langsung keluar sama itu Jelina, pelaku sama itu yang korbannya. Begitu dilihat nih langsung tetangga pergi bantu. Yang pelaku itu bawa parang ya? Iya, bawa memang. Bawa parang. Oh, dari luar bawa parang masuk. Iya, bawa memang masuk ke dalam. Di situ kejadian di dalam 3 orang sepupunya juga. Siapa yang buru? Keluarga sepupu satu kali juga itu. Iya, keluarga. Siapa yang buru keluar itu, Bu, pelakunya? Itu yang korban tadi beku toh anaknya itu dia anaknya Nurdamang. Iya, anaknya itu tadi beku tadi di situ di jalanan langsung ada tetangga yang pergi beku tolong bantu. Kita tahu masalahnya apa kemudian ini? Kurang tahu juga bilang apa. Iya, tiba-tiba. Iya, begitu. Itu saja ditahu bilang memang itu orang kayak tidak terlalu waras juga toh. Iya. Terus apanya luka yang korbannya itu? Korban yang mamanya sakit di sininya, terus itu Hajelina di kepalanya, terus di tangannya itu adiknya yang pakai cadar terbuka jarinya, terputus. Itu kena parang semua. Iya, kena parang semua. Kapolsek Pancarijang Kompol Andi Mahdin Pat mengatakan, kejadian naas itu terjadi di rumah korban di Jalan Pramuka, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Pelaku Hamzah 25 tahun merupakan tukang batu atau kuli bangunan yang juga masih ada hubungan kerabat dengan para korban. Kejadian penganiayaan itu diduga bermula saat Hamzah 25 tahun mendatangi rumah korban Haja Darlina dengan maksud meminta sisa upah kerjanya. Namun korban tidak memberikan karena merasa bahwa upah yang telah diberikan kepada pelaku sudah lebih dari seharusnya. Namun pelaku merasa kecewa dan kembali ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang dan kembali ke rumah korban. Setelah sampai di rumah korban, pelaku langsung menebas parangnya ke korban Darlina dan 2 korban lainnya. Sejumlah informasi juga menyebut bahwa pelaku dikenal mengalami gangguan jiwa. Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan hal tersebut karena harus dilakukan proses pemeriksaan medis. Kompol Andi Mahdin mengatakan untuk motifnya pastinya masih didalami, termasuk apakah pelaku kondisinya dalam gangguan kejiwaan. Kami sampaikan bahwa kemarin hari Rabu tanggal 26 Oktober sekitar pukul 11 bertempat di Jalan Pramuka, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Pancarijang, terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang lelaki yang berinisial HM terhadap 3 orang warga Jalan Pramuka. Ada 3 orang perempuan yang menjadi korban penganiayaan tersebut. Penganiayaan tersebut bermula dengan adanya persoalan berdasarkan informasi persoalan perselisih paham antar pelaku dengan korban terkait dengan upah. Kemudian adapun kronologis kejadian yaitu sekitar pukul 11 itu pelaku datang ke tempat korban untuk menanyakan upahnya, upah kerja yang menurut dia yang harusnya dia terima. Namun ada selisih paham sehingga dia tersinggung. Kemudian pelaku kembali ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang, kemudian kembali lagi ke TKP dan menganiaya para korban. Jadi seperti itu kejadian. Nah, mungkin dalam kondisi pelaku sendiri seperti apa sih, Komandan, pas kejadian seperti itu? Kondisi pelaku pada saat kejadian itu memang dalam kondisi emosional.
menurut keterangan beberapa saksi yang ada di situ, sehingga dia kalap dan melakukan penganiayaan terhadap para korban. Indikasi untuk di bawah pengaruh mungkin benar seperti apa? Sampai saat ini kalau dia dalam pengaruh dalam melakukan sehingga dia melakukan tindakan itu, sampai saat ini belum ada hasil ya, belum ada indikasi terkait masalah itu. Nah, sementara untuk kondisi korban terakhir seperti apa, Bang? Untuk kondisi korban, ketiga-tiganya saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Arifin Nukman. Ya, dengan kejadian ini mungkin pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya seperti apa, Bang? Kalau dilihat dari kejadian dan tindakan pelaku terhadap korban ini, kemungkinan pasal yang dikenakan adalah pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Nah, mungkin himbauan kepada masyarakat kemudian terkait hal kejadian seperti ini. Jadi kami tetap melakukan himbauan upaya pendekatan terhadap keluarga korban untuk menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian dan tidak melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri terkait dengan peristiwa ini. Kemudian untuk langkah-langkah yang kami lakukan, langkah antisipasi supaya tidak berulang, ya tetap kami lakukan upaya pendekatan kepada masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi, bagaimana saling menjaga, dan apabila ada persoalan-persoalan dapat disampaikan ke pihak yang berwenang supaya bisa diselesaikan semaksimal mungkin. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.